Shalom, salam podcast M116. Kita akan belajar tentang cara kerja stem cell di dalam berbagai penyakit yang bisa diatasi. Yuk kita belajar. Stem cell adalah salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai penyakit di dalam tubuh. Penanaman sel punca baru ini dapat memperbaiki jaringan yang rusak. Dunia kesehatan semakin maju, terutama dalam segi penanganan penyakit. Stem cell termasuk salah satunya. Ini dipercaya mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan termasuk kanker. Namun, bagaimana sih tingkat keampuhan dan cara kerja dengan tindakan pengobatan ini? Berikut penjelasannya. Apa itu stem cell? Sel induk merupakan sel yang memiliki fungsi khusus pada tubuh. Bagian kecil pada tubuh ini dapat membelah diri untuk membentuk lebih banyak sel yang disebut juga dengan sel anak. Lalu, sel anak itu dapat menjadi sel induk baru dengan fungsi yang lebih spesifik. Contoh dari sel anak yang menjadi sel induk adalah sel darah, sel otak, sel otot, jantung, dan sel tulang. Lalu bagaimana terapi stem cell dapat mengatasi masalah kesehatan? Tindakan terapi yang disebut juga sebagai pengobatan regeneratif memang baik untuk mengatasi beberapa gangguan, sebab metode ini dapat mempromosikan respon perbaikan jaringan yang rusak, disfungsional, atau mengalami cedera dengan peran sel punca. Sebelumnya peneliti menumbuhkan sel punca di laboratorium, lalu stem cell tersebut dimanipulasi untuk berspesialisasi agar dapat menggantikan sel tertentu seperti sel otot jantung, sel darah, atau sel syaraf. Sel-sel tersebut kemudian ditanamkan ke dalam tubuh seseorang pada bagian yang bermasalah. Contohnya, jika seseorang mengalami penyakit jantung, sel ini disuntikan ke dalam otot jantung. Dengan begitu, otot jantung yang mengalami cedera bisa teratasi. Dipercaya jika sel sumsum tulang dewasa yang diolah menjadi sel yang mirip dengan jantung efektif memperbaiki jaringan yang rusak. Meski begitu, peneliti yang lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Manfaat dari tindakan stem cell. Sel punca memang dapat mengatasi berbagai macam penyakit, tetapi dengan stimulasi yang tepat. Sebab sel ini dapat meregenerasi jaringan yang rusak jika tepat sasaran. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari tindakan ini, yaitu 1. Regenerasi jaringan. Salah satu manfaat dari terapi ini adalah memperbaiki jaringan dengan cara membuatnya dapat beregenerasi. Jika seseorang yang mengalami kekurangan organ donor, sel punca bisa berdiferensiasi sehingga mampu menumbuhkan jenis jaringan atau organ tertentu. Yang kedua, pengobatan penyakit kardiovaskular. Manfaat lainnya yang bisa didapatkan dari tindakan penanaman sel punca adalah dapat mengatasi beberapa penyakit kardiovaskular. Saat sel ini disuntikan ke dalam tubuh, jaringan pembuluh darah dapat terbentuk, bahkan kualitasnya sama dengan pembuluh darah alami. Dengan begitu, penyakit kardiovaskular bisa teratasi dengan baik. 3. Mengatasi penyakit otak. Dokter juga dapat menggunakan tindakan stem cell untuk mengatasi penyakit otak seperti Parkinson dan Alzheimer. Kerusakan yang terjadi pada sel otak menyebabkan gerakan otot yang tidak terkendali. Nah, sel punca dapat mengisi bagian jaringan otak yang rusak. Bahkan tindakan pengobatan ini cukup efektif untuk dilakukan dengan tingkat kesembuhan yang cukup tinggi. Itulah pembahasan cara kerja dari terapi stem cell dan beberapa penyakit yang bisa diatasi dengan tindakan tersebut. Dengan begitu, kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan cara ini agar kita bisa sembuh total. Cobalah untuk bertanya kepada dokter terkait efektivitas dari terapi ini untuk mengatasi penyakit yang kamu alami. Jika masih memiliki pertanyaan, silakan mencari informasi-informasi yang bisa dipercaya dan punya akurasi yang tinggi. Sahabat podcast M116, kesimpulannya adalah bahwa kedokteran semakin maju, kedokteran semakin punya cara bagaimana mengatasi khususnya penyakit-penyakit yang kategorinya adalah penyakit berat. Bahkan kita tahu sejarah perkembangan pengobatan itu dari penyakit-penyakit yang tidak ditemukan obat, tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian dengan bertambahnya teknologi, lalu ditemukan satu demi satu cara yang lebih mudah, sehingga masalah tentang kematian yang banyak di usia muda
yaitu tentang persentase kemungkinan hidup yang panjang di kemudian hari itu semakin tinggi, dan kematian-kematian muda itu semakin dikurangi. Di atas semuanya itu yang kita perlu ketahui, selain kedokteran yang semakin baik, tetapi yang paling utama adalah bagaimana Tuhan menciptakan tubuh manusia sedemikian luar biasa baiknya, sedemikian luar biasa luar biasa sekali, ya. Tuhan itu adalah arsitek agung yang merancang dari atas kepala kita sampai ke bawah kaki kita. Dan jikalau kemudian ada penemuan kedokteran yang semakin baik, itu pun penemuannya adalah kecerdasan yang Allah berikan kepada para kedokteran untuk menemukan semua hal yang baru. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, Sang Pemberi ciptaan yang terbaik, yang teragung, yang termulia. Dialah sumber pengetahuan, dialah sumber kecerdasan, dialah sumber perkembangan, dialah sumber pengetahuan. Tuhan yang sangat luar biasa. Biarlah setelah kita menemukan banyak hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, termasuk perkembangan daripada kemajuan penanganan penyakit dalam dunia kedokteran, kita mengagungkan Tuhan yang menciptakan segala-galanya dan Tuhan yang memberikan semua yang terbaik di alam semesta ini. Shalom, salam podcast M116. Amin.